Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kakak juga mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya? Oke, puji Tuhan. Baik adik-adik, saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kakak mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita melakukan sikap doa kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama. Kami mau beribadah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menaungi setiap kami, menolong setiap kami untuk kami boleh memuji Tuhan dan untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, adik-adik, saat ini kakak mengundang kita untuk boleh berdiri. Mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, sekolah minggu paling Yahud. Paling Yahud karena adik-adik imut-imut. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud, yes yes. Sekali lagi ya, sekolah minggu paling Yahud, yes yes. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud, yes yes. Adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan saja kita puji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan.
Tuhan yang kita puji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama untuk maksud kakak membacakan ayat hafalan kitab hari ini. Hari ini kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-17c. Sekali lagi adik-adik, kita akan membacakan ayat firman Tuhan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-17c. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sekali lagi adik-adik, sambil adik-adik yang di rumah maupun yang di gereja bisa mengikuti gerakan yang dibuat oleh kakak sekolah minggu kita ya. Sekali lagi, Yohanes pasal 21 ayat 17c. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Terima kasih adik-adik, selamat mempraktekkannya di rumah. Dan kakak tunggu videonya di grup sekolah minggu. Baik adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Niken. Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian apa Kak Betty? Laskar Kristus. Adik-adik ikut gerakannya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap dakdor. Saya laskar Kristus, siap dakdor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap dakdor. Saya laskar Kristus, siap dakdor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Adik-adik yang ada di gereja, adik-adik ada yang di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Kak Niken berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, beri kami telinga yang siap mendengar, beri kami hati yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kak Niken mau mengajak kita bersama-sama belajar tentang Tuhan Yesus mengasihi Simon Petrus. Tuhan Yesus mengasihi Simon Petrus. Nah, adik-adik, suatu hari ketika Tuhan Yesus ditangkap, Simon Petrus yang adalah salah satu murid Yesus berdiri jauh-jauh, adik-adik. Dia tidak mau dekat-dekat karena dia takut diketahui dan dia juga takut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Kemudian orang-orang melihat Simon Petrus, ya. Orang-orang lihat, itu kan juga murid Tuhan Yesus. Dia kenapa berdiri jauh-jauh ya? Itu murid Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Simon Petrus? Simon Petrus dia merasa takut. Simon Petrus takut dan tidak mau mengakui bahwa dia kenal dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Dia bilang, aku tidak kenal Yesus, aku tidak kenal Yesus, aku tidak kenal Yesus. Itu yang dilakukan oleh Simon Petrus. Dia takut ditangkap. Dia tidak mau ditangkap seperti Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai-sampai dia berbohong. Kemudian bahkan sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Simon Petrus tetap tidak mau mengakui. Bahkan Simon Petrus tidak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, beberapa hari kemudian Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka pergi ke Danau Tiberias. Di sana Simon Petrus dan teman-temannya mereka hendak menjala ikan. Kalau menjala ikan berarti mau mencari ikan. Ya, mau mencari ikan. Mereka mencari ikan pakai apa? Jala ya. Tahu caranya pakai jala? Begini. Ya, jalanya dilempar supaya dapat ikan. Tetapi sampai malam mereka tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Bahkan sampai pagi, sampai siang mereka tidak mendapatkan ikan ya. Nah, adik-adik, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Tetapi para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nih, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Karena dari tepi danau dan murid-murid ada di danau, di tengah-tengah danau, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Sambil berteriak, "Adakah kamu punya lauk pauk?" Tuhan Yesus berteriak dan bertanya kepada para murid, "Adakah kamu punya lauk pauk?" Kemudian jawaban murid-murid apa? Tidak ada. Itu jawaban mereka, tidak ada, karena mereka tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan agar murid-murid menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Apa yang terjadi, adik-adik? Jala mereka sulit untuk ditarik. Karena apa ya? Sangkutkah? Ya, ternyata jala mereka sulit ditarik karena banyaknya ikan, ya. Banyak sekali ikan-ikan besar di dalam jala itu. Jumlah ikannya sebanyak 153 ekor. Ada berapa? 153 ekor. Banyak sekali ya.
Kemudian salah satu murid Yesus yang bernama Yohanes berkata kepada Simon Petrus, "Itu Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus." Mendengar itu, apa yang dilakukan Simon Petrus? Cepat-cepat pakai bajunya, kemudian dia terjun ke dalam danau dan dia hendak cepat-cepat pergi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tadi mati, disalib, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan ini adalah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya ya adik-adik. Tuhan Yesus sudah bangkit. Simon Petrus cepat-cepat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan bersama. Mereka makan roti dan makan ikan. Setelah mereka sarapan, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Simon Petrus. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus tidak marah ya dengan Simon Petrus. Padahal tadi ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus disalib, Petrus jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Petrus tidak mau mengakui. Petrus sudah bohong. Dia tidak mengakui bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang dia kenal. Tetapi lihat, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tetap mengasihi Simon Petrus. Tuhan Yesus tetap mengasihi Simon Petrus. Tuhan Yesus tidak benci kepada Simon Petrus meskipun Simon Petrus sudah berbohong, tidak mengakui dirinya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini ditanyakan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan Simon Petrus juga menjawab sebanyak 3 kali, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Itu jawaban Simon Petrus. Kemudian selain bertanya seperti itu, Tuhan juga memberikan tugas kepada Simon Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu juga dikatakan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali adik-adik. Gembalakanlah domba-dombaku itu bukan artinya Simon Petrus disuruh pelihara binatang ya adik-adik. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus adalah Simon Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap manusia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tetapi akan hidup kekal di mana? Di surga. Ya, itulah tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Dan Simon Petrus melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang ditugaskan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Simon Petrus tidak ragu lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia tidak lagi takut, dia tidak lagi ragu, dia tidak lagi berbohong. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya itu adik-adik, Simon Petrus juga diberi karunia mukjizat. Dia dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, yang sebelumnya tidak dapat berjalan, kemudian menjadi dapat berjalan. Adik-adik, Simon Petrus tidak takut menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun. Yang sebelumnya Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus, berbohong tidak kenal Tuhan Yesus, tetapi sekarang Simon Petrus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun. Dia tidak takut ditangkap, dia tidak takut dimarahi orang. Dia dengan semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus. Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus seperti halnya Tuhan Yesus mengasihi Simon Petrus. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik yang ada di dalam gereja ini, mengasihi adik-adik yang ada di rumah, mengasihi Kak Niken, mengasihi kita semua, mengasihi papa, mama, nenek, kakek, semua orang ya.
Meskipun seringkali kita melakukan dosa, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Seperti tadi, Simon Petrus sudah berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Begitu juga Tuhan Yesus kepada kita. Apapun dosa kita, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Kita yang sering kali melakukan kesalahan, melakukan dosa. Mungkin adik-adik pernah berbohong, adik-adik pernah marah-marah, adik-adik pernah pukul teman, nakal sama teman. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib menebus dosa manusia. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga bangkit. Tidak hanya mati ya Tuhan Yesus juga bangkit. Dia menyediakan tempat di surga untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kakak tanya, apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus? Coba, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Tunjuk tangan. Wah, yang di gereja tunjuk tangan semua. Yang di rumah kira-kira tunjuk tangan enggak? Kak Nika enggak bisa lihat. Tapi siapa yang bisa lihat? Ya, Tuhan Yesus bisa lihat. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Tunjuk tangan. Ya, puji Tuhan. Ada juga yang tunjuk tangan di rumah ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana ya? Ya, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Juru Selamat itu apa? Juru Selamat yang membawa kita ke surga. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus dari usia anak-anak, usia dewasa, usia kakek nenek, bahkan nanti kita meninggal dunia, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena setelah kita meninggal dunia, Tuhan Yesus sediakan surga bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Mari kita menjadi anak-anak yang mau mendengar dan juga mau taat akan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita kembali menghafal ayat hafalan, kita bacakan bersama dari Yohanes pasal 21 ayat 17c tadi. Semuanya adik-adik yang di dalam gereja silakan berdiri. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes pasal 21 ayat 17c. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kita ulang sekali lagi, Kak Mary silakan maju ke depan. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Ya, siap? Semuanya yang di rumah juga berdiri ya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 21 ayat 17c. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Petrus, bahkan Tuhan Yesus juga mengasihi kami semua. Tuhan, kami juga mau mengasihi Engkau. Kami mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, mulai saat ini sampai kami dewasa, bahkan sampai kami meninggal dunia. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sebentar ibadah sekolah minggu kami akan berakhir. Tuhan boleh memberkati kami semua. Tuhan boleh menolong kami, baik yang ada di tempat ini, di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan boleh menolong, memberi kesehatan, kekuatan buat kami. Tuhan boleh menolong orang tua kami. Tuhan boleh menolong keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Tuhan boleh beri kesehatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita sudah berakhir adik-adik pada hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu kita minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang ibadah sekolah minggu kita akan menggunakan siaran radio sekolah minggu. Adik-adik dan para orang tua yang belum bergabung dalam grup WA Guru Sekolah Minggu, mari bersama-sama kita bergabung. Kita mau bertumbuh bersama di dalam Tuhan, mendapatkan informasi tentang pelayanan anak di grup sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Sekolah Minggu akan mengadakan Paskah Anak Sekolah Minggu pada tanggal 25 April 2021 di gereja ini. Nah, dari kita guru-guru sekolah minggu, maksudnya dari sekolah minggu sudah menyiapkan amplop. Nah, amplop persembahan kasih. Jadi adik-adik atau orang tua di rumah bisa memberikan persembahan kasihnya, dan amplop bisa diambil di gereja pada jam-jam kerja atau pada hari-hari lainnya. Silakan amplopnya bisa diambil di gereja, nanti bisa dikembalikan ke Pak Simon yang ada di TU, yang ada di gereja. Dan juga setelah ibadah ini, adik-adik sekolah minggu yang hadir di gereja hari ini, kita bisa memberikan persembahan kita ada di pintu depan ya. Itu saja pengumuman dari Persekutuan Sekolah Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.